mau keliling, enggak lah papa lagi. Enggak lah, nggak ada firasat apa nih loh kenapa nih, cuma mungkin pas makin deket Christmas tuh teman-teman semuanya. Papa itu kan kebetulan papa kan emang warga negara kan Norwegia, so, terus papa juga sebenarnya sudah 2-3 tahun lah tinggal di Thailand, di Hua Hin lebih tepatnya, di Hua Hin. Dan kebetulan 2-3 bulan ini tuh sempat lose kontak. Nah, kita sempat lose kontak, aku WhatsApp papa nggak masuk, cuma centang satu. Terus kakak tiri berarti dari papa sempat kontak aku kayak Dek, papa kemana ya? Ini kok nggak ada kabarnya, nggak ada info apa-apa. Kamu dapat kabar nggak dari papa? Enggak nih, aku juga lagi kontak papa, kebetulan aku nanya buat Christmas dia mau kesini nggak, karena kan terakhir Oktober kabaran sama aku dia mau ke Jakarta, mau ke Indo, mau ketemu sama mama juga, mau ketemu sama Jacob juga, mau ketemu sama anak-anak lah, mau kumpul family lah. Tapi nggak ada kabar nih. Ya udah, akhirnya pokoknya singkat cerita kakak yang cari kabar nggak apa-apa ke pasangan papa yang ada di sana. Akhirnya puji Tuhan dapat kabarnya. Aku baru dikabarin itu, akhirnya kakak ngabarin aku tuh Rabu kemarin Pak kakak kirim foto papa tuh ternyata jadi apa ya, dia bilang livernya tuh failure, jadi kena liver failure, papa udah kuning, livernya itu udah gagal, udah nggak bisa berfungsi lagi karena satu dan lain hal, dan papa tuh nggak bisa gerak, giginya udah bengkak, udah dirawat di rumah atas saran dari dokter juga, dari rumah sakit Hua Hin di situ yang terdekat. Jadi kakak kasih kabar lah, papa nih udah kayak gini nih, aku kasih kamu nomor yang ngurus di sana ya, yang which is itu pasangannya papa, Jun, di sana. Dan akhirnya aku kontakkan lah, video call, dan kondisi papa tuh udah nggak fit lagi lah, udah nggak bisa. Karena gini, papa tuh cuma bisa konsumsi air elektrolit, sama udah nggak bisa makan lagi. Jadi makannya cuma bisa konsumsi sepotong gizi. Kalau kita udah kondisi kayak gitu kan udah payah banget. Ya, komunikasinya terbatas, dan pasangannya juga kasih pesan ke aku. Papa tuh sempet bilang, papa tuh nggak mau kabarin sengaja karena nggak mau aku repot, nggak mau akunya juga kepikiran. Tapi memang ya namanya udah jalannya ya, akhirnya dia juga kaget, kakak aku yang nyari gitu. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus kasih kabar, harus kasih tahu aku juga. Akhirnya kemarin pas hari Rabu bisa video call sama papa. Ya kondisinya papa tuh juga, nanti aku share fotonya semuanya, dokumennya ya aku share. Ya dia tetap dengan gayanya papa, mau kondisi kayak apa tuh selalu bilang I'm very very okay ya. Karena aku nanya kan, papa are you okay? Dengan terbata-bata dia bilang I'm very very okay. Mukanya tuh udah semua satu badan udah kuning karena livernya nggak berfungsi. Dia cuma bisa bilang sama aku I'm sorry, udah maaf. Dan pasangannya juga akhirnya sampai pesannya papa, bilang minta maaf sama Randy karena selama ini udah, dia intinya dia nggak jadi sosok papa yang baik. Aku juga ketemu papa kan pas umur 27 tahun, dan sekarang kayak ya kayak gini gitu, dia nggak mau nyusahin lah. Dan akhirnya aku bilang ya udah, aku secepatnya akan cari tiket ke sana, karena kan aku juga saat itu kan juga kita lagi ada di Vietnam, lagi ada ngurusin usaha kita.
Dan aku dapat infonya itu saat itu dari pasangannya juga. Papa tuh masih ada waktu 2 minggu sampai sebulan umurnya. Jadi aku pikir kayak oh yaudah masih santai, aku juga masih bisa nunggu. Jadi yaudah yang sebulan ini deh kita coba cari tiket deh, gitu. Kita atur waktu, gitu kan, karena waktu pekerjaan semuanya, anak-anak, gereja, sekolah. Terus ternyata pas Kamis aku masih teleponan, masih nggak apa-apa, cuma dapat kabarnya masih terus diupdate kondisi papa makin turun. Coba kan aku masih mikirnya masih ada waktu 2 minggu nih, masih ada waktu 2 minggu, ya sebulan lah. Sampai di hari Kamis malam dikabarin pindah ke ICU, pindah ke IGD di Huahin Hospital. Yang tadi dirawat di rumah akhirnya dipindahin ke rumah sakit karena bapak karena dosis morfinnya itu udah nggak mempan ke dia karena satu badan udah sakit, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk tambahin dosis morfinnya, dirawat lebih intens lagi sampai jadi malam itu dimasuk ke IGD, masuk ke ruang ICU. Jumat pagi aku dapat telepon, papa udah pakai support oksigen, video call. Jumat pagi, iya papa, ya dia bisa bertahan hidup ya karena oksigennya aja. Aku di video call, aku lihat, aku juga udah kasih tau kakak, kesini mau gimana? Bilang apa? Kita mau ke sana, tapi kan kakak kan juga tinggalnya jauh di Oslo, dan dia untuk kesini kan juga pasti kan butuh waktu lebih lama segala macam semuanya. Kakak ya minta tolong ke aku untuk wakilin keluarga dari Kiernan Family ya buat ngurusin papersnya di Thailand. Yaudah deh, kamu aja yang pergi. Dan 8:30 pagi lah hari Jumat aku telepon lagi, aku bilang yaudah aku kesana, terus telepon sama kakak kesana. Gitu, ada dokternya, pasangannya juga udah ngomong, ya waktunya papa tinggal setengah jam atau sejam lagi. Tadi maafin ya aku ngomong agak karena ya dibilang berat banget. Masih nggak percaya gitu loh, kayak Oktober karena masih nggak kenapa-napa, papa tuh masih Oktober tuh masih sehat, masih teleponan, masih video callan, masih hahihi lah sama kita, masih makan terus. Sekarang waktunya cuma tinggal sejam. Pokoknya aku dikasih kabar jam, aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku video call, teleponnya dikasih ke kupingnya papa, aku doain. Puji Tuhan, papa juga udah tahu aku juga lagi aktif di gereja, aku lagi sekolah kepemimpinan, aku lagi masuk gereja. Jadi pasangannya bilang boleh nggak doain papa terakhir kali supaya dia tahu, jadi nggak apa-apa, papa boleh pergi ke surga tenang aja, badan udah nggak sakit lagi. Karena yang memang paling nyiksa dari kondisinya papa tuh dia itu udah nggak bisa gerak, di abdominalnya itu banyak cairan, itu harus disedot, dan badannya itu sakit semua. Yang nahan dia untuk nggak berontak tuh cuma morfin. Jadi itu akhirnya aku doain, aku ngomong. Dapat kabar lagi jam 10.15 di WhatsApp, di telepon. Setelah video call, setelah doain, terus tutup. Jam 10.15 dapat kabar, dapat foto, papa meninggal jam 10. Dan that's it. Ya udah papa meninggal, terus ya udah aku di kondisi dimana hari ini juga aku khotbah pertama. Terus kaget aja gitu, aku telepon Lady juga nggak tahan nangis gitu. Maksudnya lihat aku juga, dia mungkin nggak tahan nangisnya lebih kayak ke kok Randy nggak nangis ya gitu, papanya nggak ada nih, maksudnya kok nggak nangis, karena udah bingung aja mau gimana ya teman-teman ya, kayak mau nangis juga udah bingung. Aku cuma bisa mikirin kayak ya udah gimana aku kesana, aku nanya
Jadi papa tuh pesan terakhirnya maunya di kremasi. Nanti ini lagi diurus papersnya. Aku rencananya abu kremasinya aku mau bawa ke Jakarta. Dan ya semoga semuanya lancar. Aku belum tahu juga karena kan aku pesawatnya itu kan jam 17.45. Nanti sampai di sana. Mungkin besok aku ke kedutaan besar Norwegia di sana ngurus papernya sebagai ahli waris segala macamnya. Baru aku mungkin pas sampai sini mungkin baru bisa update teman-teman lah. Ini kayak gimana, tapi intinya begitu kan semuanya lancar. Papa juga lagi diurus semuanya, nggak ada masalah apa-apa, semuanya berjalan lancar. Yang paling mungkin bisa aku lega, ya papa udah gak sakit lagi. Yang cuma yang mungkin aku seselin tuh di momen dia sakit tuh aku nggak ada. Di momennya 2-3 bulan itu aku tuh nggak tahu. Jadi karena kan papa tuh nggak mau sampai aku tahu, aku sama kakak tuh nggak boleh tahu. Ya seneng sih, kayak bisa di posisi papa tuh sempat ngomong sorry, terus ya gitu dia masih bisa bercanda. Dan ya udah kan dia perlu sesalin, dia udah happy sekarang udah gak sakit lagi. Ya sekarang nih aku Lady sama Noah mau ke sana, kita mau kuahin. Besok mungkin prosesi kremasinya itu hari Selasa, karena besok pasti kan lebih ngurusin soal papersnya, soal segala macamnya, izin-izinnya. Jadi mungkin Selasa prosesi kremasi. Nah, ya. Papa tuh kan aku baru ketemu papa tuh pas umur 27 tahun. Aku baru tahu, itu juga kebetulan juga berkat Lady yang bisa konekin aku sama papa, bisa ketemu. Yang aku tahu tuh papa tuh semenjak aku udah kenal, aku udah dari sejak aku umur 27 tahun ya. 9 tahun berarti ya. Dia papa tuh gimana ya, orang yang nggak pernah ambil pusing sama masalah. Terakhir banget masalah terbesar kita, papa tuh sempat telepon sama aku, karena aku sempat telepon sama papa. Aku bilang nih, Randy harus gimana, Randy harus berbuat apa. Ini kayaknya udah kacau banget, ini udah chaos. Papa tuh cuma kasih aku tuh solusi, ya udah kesini aja, kuahin aja. Papa ada rumah, papa ada kamar buat kamu tenangin diri kamu dulu, kamu baik-baik aja dulu. Yang penting jangan sampai Lady-nya emosi, kamunya juga emosi, nanti ketemu nggak baik. Kalau kamu nenangin, kamu kesini aja, papa yang jagain, dan tenang aja. Yang aku nggak pernah lupa dari papa tuh, papa ngomong gini, everything is gonna be okay eventually. Pokoknya intinya semuanya akan baik-baik aja kok, tenang aja. It's gonna be okay, udah tenang aja. Dan sambil apa ya, ciri khasnya papa tuh senyumnya gitu loh, kayak oke, udah tenang aja, santai, semuanya akan baik-baik aja. Makanya pas kemarin aku video call tuh aku nanya, are you okay? Dan dia bilang I'm very okay, dengan keadaan sakit, senyumnya tipis, I'm very good. Dia nunjukin ya, dia kayak iya gue sakit, iya gue lagi nggak baik-baiknya, tapi tenang. Itu yang aku nggak bisa lupain lah, yang mungkin singkat gitu loh. Aku sama papa tuh nggak kenal seperti normalnya anak sama bapak, tapi hubungan kita tuh cukup dekat dan baik. Dia meninggalnya di usia berapa? 80. Jadi tahun ini tuh papa 80. Papa kan ulang tahunnya di 26 November kemarin. Ya hitungannya berarti tahun ini dia di 80. Oke, sorry nih, untuk penyakitnya sendiri apa baru tahu kemarin pas kakak ketemu dengan ayah, atau seperti apa nih riwayat tadi? Jadi papa itu tuh sebenarnya dia ada jantung. Jadi aku sempat mikirnya papa jantung. Terus kedua, oh kemarin diagnosa dari dokternya juga papa ada Alzheimer. Jadi Alzheimer itu udah kambuh parah 2-3 bulan belakangan ini. Makanya dia tuh udah nggak megang media sosial, udah nggak megang handphone, nggak megang dompet, nggak megang apapun, karena
lupa, dia udah nggak bisa akses lagi, dia lupa password, lupa pin semuanya. Dan kalau liver failure ya gimana ya, papa tuh aku nggak bisa, ini bukan maksudnya untuk jadi sosok yang gimana, tapi ya mungkin konsumsi makanannya, minumannya yang nggak baik terlalu berlebih, makanya jadi failure ya, ibaratnya numpuk lah, semuanya ditumpuk lah sama Mungkin dia. emang udah tua juga Dan kan. udah umur juga 80 tahun. Kan nanti rencana Aku sih belum ada plannya, yang aku baru lagi ke sana, rencananya emang ngurus, aku udah bilang sama keluarganya yang di sana juga, abunya aku bawa ke Jakarta, untuk di Jakartanya aku taruh dulu atau aku taruh di manapun, atau aku mungkin aku larung atau gimana, belum ada plan. Pasti sampai di Jakarta dulu. Bang, sorry bang, sebelum ini ada firasat nggak bang? Aku tuh mungkin firasat tuh mungkin ya tipis kali ya. Aku sering ngobrol sama Lady tuh, papa kemana ya? Hilang nih orang tua nih. Karena papa aku tuh juga bukan orang yang kayak stay at home dad gitu, enggak. Dia tuh bukan orang tua yang udah di rumah duduk-duduk ngeteh gitu, enggak. Dia emang orangnya tuh suka jalan-jalan. Ya adventurer lah, yang suka kelayapan kemana-mana. Pikir kayak enggak lah, dia lagi hilang aja. Dan emang ini tuh udah jadi habitnya dia gitu loh. Tiba-tiba hilang, Adi, gue lagi di sini nih ya, gue lagi di Jakarta, jemput papa dong. Papa lagi di sini nih, papa lagi ini nih. Kayak kemarin tuh sempet yang kayak setahun lalu tuh dia sempet lagi di Portugal, tiba-tiba dia telepon, papa lagi di Portugal nih, lagi di sini, seru banget. Lagi ada festival apa, lagi festival lukisan atau apa. Jadi kayak buat aku tuh sama Lady kayak, aku ngomong ke Lady, enggak lah papa lagi. Enggak lah, enggak ada firasat. Apa nih, kenapa nih? Cuma mungkin pas makin deket Christmas tuh. tapi emang pernah ngomong sekali kan. Oh, Sindra itu kakaknya Randy. Sindranya nyariin, nggak ada yang bisa nggak ada hubungan sama sekali lah selama Natal itu. Dan Baru. dia memang sempat ngomong, pas sakit ya jangan-jangan. gitu. Karena buat aku tuh kalau sampai kakak aku tuh bilang dia nggak dapat info juga, berarti udah ada yang salah lah. Hah? Serius nih? Karena kakak aku tuh paling bawelin aku sama papa. Kalau aku kan pasti dicek terus sama kakak, ada kontaknya. Nah, tiba-tiba kakak bilang, ini tiba-tiba papa nih kemana, terus dia nggak tahu. Aku baru yang Sindre bilang dia nggak ada kabar dari papa nih. Apa sakit ya? Apa gimana ya? Apa kenapa ya? Dia memang sakit ya. Oh. Bang, mohon maaf bang, ini kan selama 27 tahun ya Bang, dan ada kabar tiba-tiba dengan kondisi Fase yang cepat ya. fase yang ada misalnya nggak seperti itu ini sendiri 9 tahun terakhir ini baik. Puji Tuhannya baik. Penyesalan tahun mungkin umur selama 20 tahun kemarin udah nggak ada. Untungnya udah nggak ada. Maksudnya untungnya ya aku bersyukurnya tuh aku tuh udah maafin dia jauh sebelum aku ketemu sama dia. Udah maafin jauh, udah gak ada akar pahit, udah gak ada apa-apa. Jadi saat ketemu sama dia pun juga ya emang udah plong aja kayak oh ya udah gitu. Tapi mungkin yang aku makin seselin tuh kemarin ngobrol sama kakak. Ya, kok di momen dia lagi sakit, lagi kritis-kritisnya kita nggak ada. Kok coba aja kita bawelin dikit lagi deh. Kita nggak mikir kayak enggak lah itu si papa emang kayak gitu, kayak nggak nganggep enteng. Mungkin kita bisa, aku Lady mungkin bisa langsung jenguk ke sana, atau mungkin aku langsung bisa bawa dia ke sini gitu loh, untuk ditaruh tuh di sini aja deh gitu loh, bawa ke sini. Jadi kayak nggak perlu dia sendirian di sana. Mungkin penyesalannya itu aja. Tapi kalau untuk hubungan, ya puji Tuhannya hubungan udah baik sama papa. 9 tahun ini udah dijalin, udah baik. ini momen pertama kali lu juga dakwah tapi papa pulang
Iya, jadi emosional itu kayak Ini tuh sebenarnya disembunyiin. Dia kalau dibilang nangis, dia nangis. Bukan nggak nangis, dia nangis. Tapi ya ini ya di apa namanya disembunyiin gitu. Gitu. Dia nangis. Kalau ini sendiri buat nguatin dari ini seperti kondisi duka yang seperti mendalam gitu. Cukup kaget sih waktu karena maksudnya 9 tahun ini dari ketemu itu sampai sekarang itu ngelihat hubungannya ya Randy tuh lebih kayak ya asik aja gitu, hubungan bapak anak yang temen. asik banget gitu, tapi bukan yang ngelihatnya tuh bukan yang romantis yang benar-benar yang romantis gitu ngeliatnya. Jadi aku rasanya Randy tuh biasa aja sama bapaknya gitu. Tapi pas tahu aku ngeliat sendiri maksudnya dari malam tahun baru gak ada kabar, tanggal 1 tahun baru itu ada kabar pasti dan sakit, terus video call, terus tanggal 2 maksudnya aku ngeliat itu papanya yang Alzheimer tapi pas video call sama Randy dia ingat Maisan gitu-gitu, jadi itu nyentuh sih buat aku gitu. Kayak aku selama ini mikirnya iya dia mikirin diri dia sendiri aja gitu, kayak maksudnya dia lebih menikmati masa tuanya dan dia ngerasa Randy juga udah besar, anak-anaknya udah besar gitu. Aku tuh bener-bener ngikutin dari malam tahun baru itu kita udah mulai gitu kan gitu, maksudnya karena Randy sebenarnya udah ngajak kita ke Bangkok aja. Kemarin baru banget kita dari Vietnam dari tanggal 2 sampai tanggal 4, sampai tanggal 1 dapat kabar terus Randy bilang dokter bilang papanya tinggal 2 minggu lagi. ya itu yang berat sih. Di situ mukanya udah beda banget, terus juga maksudnya aku ngeliat Randy dari gesturnya semuanya juga udah beda banget gitu. Terus tanggal 1 udah nge-push Randy juga gitu, terus tanggal 2 dia video call, dia kabarin lagi kalau nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dia ngomong, terus habis itu bapaknya minta maaf gitu, minta maaf, terus dia ceritain itu tadi papa tuh masih tetap sama ya, maksudnya dia tuh untuk sosok laki-laki sebenarnya kan dia ini bukan yang nggak mau ngeliat Randy, dia cari Randy itu dari dia SMA itu baru dia tunggu pas Randy SMA. Jadi dia tuh memang sayang gitu sama Randy, terus lihat dia pas teleponan sama Randy dan dia ingat sama Randy di saat dia sadar, karena ada masa-masanya dia nggak sadar gitu, pas dia nggak ada mungkin tuh dia nggak sadar. Terus dia sadar, Randy bilang ke rumah sakit, tanggal 3-nya dia mau dibawa ke rumah sakit. Itu tanggal 3-nya dia mau dibawa ke rumah sakit, terus di UGD itu, terus habis itu maksudnya aku lihat hubungan walaupun jaraknya jauh gitu, tapi Randy tuh ada di hati papanya gitu. Dan tanggal 3 Randy bilang papa masuk ICU. Oh ya udah mau apa, lagi tunggu ruang ICU. Terus tanggal 4 pagi, kalau nggak salah pagi banget aku baru bangun, lagi habis video call, terus dia bilang yang papa udah mau nafas terakhir. Nah gitu, nafas terakhir gimana maksudnya gitu. Iya udah nafas terakhir, kita doa. Iya udah oksigennya udah rendah banget, udah kesadarannya udah turun banget, udah koma bisa dibilang. Habis itu kita teleponan jam 10 kurang, kita teleponan, terus dia bilang pagi-pagi aku udah mabuk. Jadi satu sisi aku ngerasa Randy udah ikhlas gitu, dan maksudnya udah gak dia harus dari iya, karena maksudnya gimana ya, kayak ngelihat dianya tuh berusaha kuat gitu, ngelihat papanya yang mungkin bilang moke tapi enggak, ya kita manusia kan gitu ya. Dan aku sempat bingung gitu, sempat awkward juga gimana sempat tanya juga ke orang-orang dekat aku gimana ya. Udah sempat aja, udah doain aja, dampingin aja. Jadi ya udah ngikutin Randy. Jadi di Vietnam tuh kayak nggak liburan, kayak ya udah juga sih di Vietnam. Iya gitu, maksudnya ngadirin acara juga. Terus habis itu tepat abis matiin video call tanggal 4 jam 10 kurang, video callnya mati. Aku cuman baru bangun dari depan TV, bangun, Randy masih duduk di situ, masih ngeliatin foto papanya, kan dia capture terus pas video call. Bangun aku
duduk di meja makan, di papanya. Jadi aku merasa kayak, jadi selama 3 bulan nih papanya bisa dibilang kritis, papanya cuma tunggu review doang. Dari sebelum kita ke Vietnam dia udah bilang, apa dari Vietnam kita ke Bangkok. Dan waktu Desember itu sempat bilang, kalau Desember kan memang kita kan ada pelayanan juga kan, jadi Randy bilang, yuk kita ke Bangkok ya nanti sama anak-anak, semua kita jalan-jalan ke Bangkok. Dan nyangka ke Bangkoknya, tapi buat ini itu doang sih kalau dari aku. Kayak, ya saya nih kenapa nggak dari kemarin aja ke Bangkoknya gitu. Apa ya Pak? Kalau wasiat sih, ya aku nggak tahu ya. Cuma kalau aku selalu ingat kalau papa tuh ya selalu bilang ngeliat masalah tuh nggak usah terlalu berat lah. Masalah mau besar mau kecil sama aja kok, namanya juga masalah. Problems is problems gitu. Jadi nggak ada yang masalah yang besar, nggak ada yang masalah yang kecil. Semua masalah sama. Dan ya mungkin kalau wasiat tuh nggak ada. Papa tuh cuma bisa kasih aku tuh memori aja, yang aku selalu sama pemikiran sih, sama cara hidup yang positifnya ya yang aku ambil. Ya setiap keadaan buruk, keadaan gak enak, sakit, susah, senyumin aja. Orang gak perlu tahu kita sedih, orang gak perlu tahu kita marah, orang gak perlu tahu kita susah, orang gak perlu tahu kita sakit. Gitu. Terus sama ini papa. Jadi papa kan pakai jam. Jadi kemarin keluarganya sampai bilang, ini ada jamnya papa. Ya, emang jamnya bukan yang jam-jam yang mahal, enggak. Bukan jam biasa aja. Iya, jadi dia pakai tiap hari. Terus dia pasangannya bilang, nih papa tuh bilang, ini buat Randy pakai. Ini jam kesayangannya papa. Ini supaya kalau Randy ingat papa. Cuma itu doang yang disiapin di sana. Sama kacamatanya papa. Karena papa tuh sampai kemarin aja tuh di foto kalau temen-temen lihat kan ada dia pakai kacamata tuh. Itu kacamata kesayangannya dia. Jadi dia kemana-mana di dalam rumah pun pakai kacamata. Jadi kacamata yang bisa kalau kena matahari gelap. Teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi itu aja. Kalau lebih-lebihnya aku cuma taruh di hati ya. Ya udah jam 5 ya. Iya, ini aku tutup aja ya. Jadi kayak sekalian doa. Ntar aja jangan. Kalau aku cuma bisa Kalian doanya maksudnya. Doanya buat apa ya? Papa masuk. Ya pasti papa udah di surga sekarang, udah senang. Dan aku juga. Dan aku tadi ngobrol juga sama Lady, ngobrol juga sama Pastor Gideon. Karena selain gua aku telepon juga ke Pastor Gideon. Kemarin di Vietnam, di Ho Chi Minh, di pasar, aku nangis sesenggukan, puji Tuhan gak ada yang kenalin. Iya. Di pasar. Nangis, coba aku telepon dia, bilang, Kak, papa nggak ada. Kak, papa nggak ada. Karena ya udah, kayak gitu bilang ya udah, mungkin emang it's a good sign gitu. Ini hari Minggu khotbah pertama, hari ini papa nggak ada. Ya papa nontonnya bukan nonton di kursi jemaat, tapi papa nontonnya langsung sama Tuhan Yesus di atas di surga. Anaknya ya mungkin ya. Dulu dilihatnya gagal, karena dia lihat anaknya mulai start baru lagi, hidup yang baru ya. Khotbah